underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Cipinang menegaskan komitmennya memerangi praktik pungutan liar melalui kegiatan sosialisasi layanan dan mekanisme pengaduan langsung di ruang kunjungan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kita kalau bicara soal wacana, bicara soal statement-statement itu ya memang banyak oknum-oknum pejabat kita itu jago. Ya, seperti ini sekarang ada di kepala lapas mengeluarkan statement ya. Dia sekarang sudah memberikan indoktrinasi kepada seluruh anak buahnya di lapas ya. Sipir-sipir penjara itu untuk tidak boleh melakukan pungli. Tidak boleh melakukan korupsi. Katanya sudah dikasih indoktrinasi seperti itu kan. Maka mengeluarkan statement bahwa masyarakat kalau merasa dipungli oleh pejabat-pejabat lapas penjara ya, itu maka disilahkan lapor dan dengan bangganya mengeluarkan nomor WA ya, nomor WA, WhatsApp, nomornya sekian. Ya, tapi ini sayangnya nomor WhatsApp-nya itu juga susah diingat ya. Mungkin milihnya nomor sembarangan ya. Karena kalau milih nomor yang benar, yang hebat, bagus itu kan ya ada harganya ya kan. Nah, mungkin milih yang gratis atau gimana ada ya, tapi sebetulnya itu juga satu yang kurang betul. Kalau memang mau seperti itu ya nomornya juga harus yang mudah diingat. Ya seperti itu dan gampang. Dan ini ada pernyataan. Yang lapor akan dijamin keamanannya dan keselamatannya. Wah, hebat kan? Nah, coba sekarang kita lihat ya. Apakah ada yang lapor? Kan tidak ada. Ya kita berani dah. Coba itu kasih waktu berapa? Seminggu, sebulan, nanti kan kosong, nggak ada yang lapor. Ya. Nah, kalau sudah sedemikian ini biasanya ada oknum yang mengatakan, lah kita udah buka saluran, tapi ternyata kosong. Berarti kan tidak ada pungli. Wah, gitu kan. Jadi ini melegitimasi kalau memang dia nggak ada pungli lagi. Lah ini salah besar toh. Ya, salah besar sekali. Padahal ini yang sudah menjadi rahasia umum ya. Ini tak cerita di rahasia umum nih konon ya. Itu kalau malam itu sipir-sipir tuh jalan-jalan di tempat-tempat mereka ditahan itu kan dengan pintunya ditutup rapat gitu, tapi beredar. Hei, mau nggak pakai handphone? Ya, handphonenya dia punya stok 10 atau 12 gitu. Terus siapa yang mau pakai handphone ngomong-ngomong sama keluarganya atau temennya, atau jangan-jangan malah dengan bandar-bandarnya gitu kan. Yang ditangkap itu kan orang-orang yang nggak bener itu. Lah terus tapi bayar. Satu malam, besok pagi harus dikembaliin. Jadi malam kira-kira jam 10 itu operasi peminjaman handphone itu mulai jalan ya. Tapi ingat, besok pagi harus dikembaliin. Sudah dikolek kembali ya. Kan pertukaran shift jaga itu kan pagi kira-kira jam 7 gitu kan. Jam 5 itu sudah dikolek kembali. Harganya 300.000. Ya, jadi ini bayangin kalau ada 10, 3 juta penghasilannya. Nah, ini bagaimana? Ya, apakah ini termasuk pungli atau tidak? Ya. Terus kemarin yang sudah terbongkar, kalau orang mau besuk. Kalau mau ngirim makanan, ya itu juga bagaimana ya? Kalau juga ada yang tawar-tawar di dalam, baik, ya mau makan buyung hai, mau makan ketoprak, mau makan bisa kasih duit, nanti dibeliin. Nah ini gimana? Ya, jadi sebetulnya statement ini, aduh lebih bagus ya. Silent aja deh, silent is golden. Diem aja tapi kerjanya betul. Jadi jangan statementnya banter-banter kayak gini, keras-keras, tetapi ternyata kenyataannya ada kok. Ya, jadi ini sebetulnya itu udah rahasia umum ya. Jadi ada tahanan yang kalau mau dapat kamar yang bagus, berapa ada harganya. Ya, jadi bisa dapat kamar yang bagus. Bahkan kemarin yang beredar itu kan banyak kan. Ada kamar yang ada AC-nya. Bayangin ya. Nah, ini sebetulnya susah. Intinya seperti apa Om Bob supaya urusan ini cepat selesai? Ya sebetulnya ini kan di dalam lingkungan, di dalam penjara itu kan tidak ada transparansi kan.
Semua orang tidak tahu apa yang terjadi di dalam kok. Jadi untuk membuat beres situasi di dalam lapas tadi itu, satu, memang harus tegas. Kalau terjadi, ini operasi-operasi terjadi terus. Banyak ketemu narkoba, banyak ketemu handphone di dalam. Ada juga yang ketemu laptop. Itu operasi dijalankan terus ya. Itu kalau ketahuan paling apa? Paling kepala lapasnya atau yang terlibat itu cuma diperingati atau dimutasi. Nah ini kan nggak benar. Kalau terjadiannya ini udah terjadi seperti itu, pemerintah harus tegas bahwa kepala lapas di tempat tadi itu yang terjadi pelanggaran-pelanggaran itu ya dipecat masuk penjara bila perlu. Ya, jangan dikasih pensiun. Ya kalau udah kelakuannya salah, dipecat tapi dapat pensiun. Nah itu kan membuat orang lebih senang. Ya. Saya dipecat lebih pagi, tidak usah berdinas lagi berapa tahun, tapi sudah dapat pensiun. Ini nggak boleh. Jadi kepala lapas itu betul-betul mengawasi dengan baik. Ya. Itu satu. Ya. Nomor dua, supaya tidak terjadi situasi yang gelap-gelapan dipandang masyarakat, paling bagus. Ya, memang sekarang kan yang namanya orang-orang yang di penjara itu kan sedang dalam binaan. Ya sebetulnya di sini sudah tidak ada rahasia-rahasia lagi, melanggar privasi barang itu sudah nggak ada. Maka lokasi-lokasi ruang makan, lokasi ruang pertemuan kalau ada tamu yang meninjau, ya lokasi penjaranya itu yang di dalam kamar-kamar yang digembok itu, pasanglah itu CCTV. Ya CCTV masyarakat bisa lihat. Ya, ini kalau itu seperti itu kan konon cerita terjadi penyiksaan terhadap orang-orang narapidana yang tidak mau memberi upeti. Itu kan beredar suaranya. Nah, itu bisa terlihat memang betul atau tidak. Ya, semua kalau sudah ada toh itu biayanya tidak mahal. Ya, internet sudah cukup oke. Ya, CCTV juga udah murah. Tinggal alamatnya dikasihkan ke masyarakat. Ini loh sekarang lembaga permasyarakatan kita tuh hebat. Seperti itu kan? Apakah ini bisa terjadi Om Bob? Ya sebetulnya kalau normal bisa. Tapi jangan terus CCTV-nya rusak. Internetnya hang. Ya, komputernya lagi masalah. Rusak semua lah. Kalau itu terjadi terus, ya kembali seperti semula. Ya tidak ada artinya. Itu hanya lip service saja. Nah kalau itu terjadi, ya kepalanya dicopot, dipecat. Ya, sekarang kan katanya banyak pengangguran. Ya, lah pengangguran ini kalau terjadi lowongan kerjaan karena banyak petugas-petugas lapas yang nyeleweng, yang korupsi, yang pungli, yang tidak benar, yang dipecat, termasuk kepalanya juga dipecat, kan ada lowongan banyak. Nah, ini orang-orang yang antri kerjaan itu katanya banyak sarjana nganggur. Kemarin itu ada antri yang nggak karuan toh. Bursa tenaga kerja itu yang di Bekasi atau Tangerang itu, lah itu kan banyak sekali ya. Jadi mestinya pemerintah harus tegas untuk masalah ini. Jangan nanggung-nanggung. Kalau nanggung-nanggung cuma lip service, ya cuma silahkan lapor, ya nanti kita lihat ya nggak akan terjadi lagi. Pasti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan rahasia bersama juga akan terjadi terus. Ya, jadi omong kosong saja ya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.